Dalam membentuk suatu ikatan, itu biasanya yang terlibat adalah elektron. Dan lebih khusus lagi, elektron yang terlibat dalam membentuk suatu ikatan adalah elektron valensi atau elektron pada kulit terluar. Nah, untuk memudahkannya, nanti dikenal ada yang namanya lambang dari Lewis. Nah, jadi lambang dari Lewis itu hanya menuliskan jumlah elektron valensi dari suatu atom. Ya. Kemudian kita lihat kalau unsur-unsur yang terletak pada golongan 1A artinya apa? Artinya unsur tersebut punya 1 elektron valensi. Maka gambar Lewisnya kita bisa tulis atom dengan 1 elektron. Kemudian kalau golongan 2A berarti punya 2 elektron valensi. Berarti kita bisa tulis atom dengan 2 elektron. Kemudian kalau golongan 3A berarti punya 3 elektron valensi. Sehingga kita bisa tulis atom dengan 3 elektron. Kemudian kalau golongan 4A berarti kan punya 4 elektron valensi. Maka bisa kita tulis suatu atom dengan 4 elektron. Begitu juga 5A. Ya, berarti kita bisa tulis atom dengan 5 elektron. Kemudian 6A berarti atom dengan 6 elektron. 7A atom dengan 7 elektron. Dan 8A berarti suatu atom memiliki 8 elektron. Itulah lambang dari Lewis. Kalau kita amati, jarang ditemukan unsur-unsur yang keadaan bebasnya itu dalam bentuk monoatomik. Contohnya kalau ada gas oksigen, itu artinya molekulnya itu dalam bentuk O2, ya, dalam bentuk diatomik. Kemudian gas hidrogen juga begitu, ya, dia dalam bentuk H2 atau diatomik. Kemudian gas fluor juga F2. Kemudian gas nitrogen N2, di mana semuanya itu adalah diatomik. Tapi ada juga unsur yang dapat ditemukan dalam keadaan monoatomik, itu gas mulia. Ya. Mana gas mulia itu dalam keadaan bebas, itu semuanya dalam bentuk monoatomik. Nah, gas mulia itu antara lain adalah helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Ya. Lihat konfigurasi dari helium berarti 2. Kemudian konfigurasi dari neon 28. Kemudian konfigurasi dari AR 288. Sedangkan KR nomor atomnya 36 sehingga konfigurasinya 28188. Lalu xenon nomor atomnya 54, konfigurasinya 28181818. Dan terakhir radon nomor atomnya 86, konfigurasinya adalah 2818321818, ya. Di mana unsur-unsur gas mulia itu memiliki 8 elektron valensi kecuali helium. Nah, konfigurasi dari gas mulia ternyata adalah konfigurasi yang sangat stabil, ya. Artinya elektron valensinya itu stabil sehingga sukar untuk diganggu-gugat. Ini bisa dibuktikan dengan harga energi ionisasi dari unsur-unsur gas mulia itu paling tinggi di antara unsur-unsur lainnya. Ya. Jadi artinya konfigurasi pada elektron valensinya itu sudah stabil. Artinya dia tidak mungkin lagi melepas atau menangkap elektron, ya, walaupun bisa, tapi agak sukar. Nah, atom-atom selain gas mulia itu juga ingin menuju yang namanya keadaan stabil. Ya. Caranya gimana? Ya caranya ingin konfigurasi elektronnya seperti gas mulia. Ya. Gimana konfigurasi gas mulia? Artinya elektron valensinya itu 8 atau 2, ya. Kalau mengikuti helium berarti 2, kalau selain dari helium berarti 8. Maka aturan yang dipakai itu adalah kalau 8 berarti oktet, kemudian kalau 2 berarti duplet. Nah, khusus untuk yang duplet itu biasanya hanya untuk atom hidrogen, ya. Nah, bagaimana caranya menuju konfigurasinya seperti gas mulia? Nah, oleh sebab itu makanya atom-atom selain gas mulia itu membentuk ikatan dengan atom yang lain, gitu ya. Jadi, kenapa atom selain gas mulia bisa membentuk ikatan kimia? Karena dia ingin menuju ke stabil, artinya konfigurasinya seperti gas mulia, ya. Dalam rangka menuju kestabilan, makanya dia membentuk ikatan dengan atom lainnya. Ya, makanya oksigen itu
itu bukan dalam bentuk monoatomik, dia dalam bentuk diatomik. Begitu juga hidrogen, fluor, dan nitrogen. Nah, berdasarkan proses pembentukannya nanti ikatan kimia itu dibagi, ada yang ikatannya ionik, ini ada ikatan yang kovalen, lalu ada kovalen koordinasi, dan ada ikatan logam. Nah, ikatan-ikatan inilah yang akan kita bahas nantinya. Ikatan ionik itu merupakan interaksi elektrostatik antara dua muatan, di mana muatannya harus beda ya, jadi muatan positif dan muatan negatif. Ya, jadi sebenarnya ikatan ion adalah interaksi antara muatan positif dan muatan negatif. Kemudian dalam proses pembentukannya biasanya ikatan ion dibentuk minimal dari dua atom yang memiliki perbedaan keelektronegatifan yang sangat besar. Ya, umumnya itu antara logam dan non-logam. Kenapa? Karena antara logam sama non-logam artinya memiliki perbedaan keelektronegatifan yang sangat besar. Karena logam itu cenderung positif, sedangkan non-logam cenderung membentuk ion negatif. Ya. Oke, sebagai contoh kita ambil antara Na nomor atomnya 11 dan Cl nomor atomnya 17. Lihat, kalau kita buat konfigurasi dari Na kan konfigurasi adalah 2, 8, 1. Kemudian Na kalau ingin konfigurasinya seperti gas mulia, ya, gas mulia yang terdekat kan adalah neon ya, gimana konfigurasinya adalah 2, 8. Maka ketika Na ingin konfigurasinya seperti neon yaitu 2, 8, maka artinya Na akan melepaskan satu elektron, ya, terbentuk ion Na+. Kemudian Cl nomor atomnya 17, maka konfigurasinya adalah 2, 8, 7. Nah lihat, Cl ketika ingin konfigurasi seperti gas mulia, maka gas mulia yang terdekat adalah argon. Karena ketika ingin membentuk argon, ya, artinya si Cl cukup mengambil satu elektron. Bandingkan kalau ketika dia ingin konfigurasinya seperti neon, artinya apa? Dia akan melepas 7. Ya, jadi karena dia lebih dekat ke argon, berarti dia akan menangkap satu elektron. Nah, ketika Cl menangkap satu elektron, akan terbentuk ion Cl-. Nah, elektron yang ditangkap oleh Cl itu sebetulnya berasal dari pelepasan satu elektron dari Na. Jadi tadinya Na melepaskan satu elektron untuk Na+. Kemudian elektron yang dilepaskan ini akan ditarik oleh si Cl, sehingga Cl membentuk Cl-. Artinya apa? Dalam proses ini terbentuk ion Na+ dan ion Cl-. Nah, lihat, Na muatannya positif, Cl muatannya negatif. Nah, interaksi antara Na+ dan Cl- inilah yang mengakibatkan interaksi ionik. Maka ikatan antara Na+ dan Cl- itu adalah ikatan ion. Nah, kalau kita buat struktur Lewis-nya, kita lihat ya, Na kan golongan 1A, berarti punya satu elektron valensi. Berarti kita bisa tulis Na dengan satu elektron. Kemudian Cl kan golongan 7A, berarti kita buat Cl dengan 7 elektron. Nah, yang terjadi adalah Na melepaskan satu elektronnya, ya. Nah, ketika Na melepaskan satu elektronnya, ternyata elektronnya itu ditarik oleh Cl. Nah, ketika Na melepaskan satu elektronnya, maka Na terbentuk Na+. Dan ketika Cl menangkap satu elektron dari Na, maka si Cl akan membentuk ion Cl-. Maka dalam proses pembentukan ikatan ionik itu sering disebut terjadi yang namanya transfer elektron. Kemudian seandainya kita ingin membuat ikatan antara Ca nomor atomnya 20 dengan Cl nomor atomnya 17, kita buat konfigurasinya ya. Oke, Ca nomor atomnya 20, maka konfigurasinya adalah 2, 8, 8, 2. Nah, ketika Ca ingin membentuk konfigurasi seperti gas mulia, artinya Ca akan melepaskan 2 elektron, ya, sehingga terbentuk ion Ca2+ yang konfigurasinya adalah 288, artinya seperti argon. Nah, dalam proses ini artinya ada 2 elektron yang dilepaskan. Kemudian Cl, kalau ada satu Cl, kan nomor atomnya 17, berarti konfigurasinya 287 gitu ya. Maka
Kalau 1 Cl berarti ketika ingin membentuk konfigurasi seperti gas mulia akan menangkap 1 elektron, membentuk Cl min dengan konfigurasinya menjadi 288. Tapi elektron yang dilepaskan dari Ca ada 2 elektron, maka nanti artinya Cl yang menangkap elektron tersebut itu harus 2. Maka kita bisa tulis 2 Cl menangkap 2 elektron dan akan terbentuk 2 ion Cl min. Maka nanti interaksinya antara 1 ion Ca2+ itu berinteraksi dengan 2 ion Cl min. Lihat muatannya sama ya. Dimana muatan positifnya totalnya +2 dan muatan negatif totalnya adalah -2. Nah, interaksi ini juga adalah interaksi ionik. Struktur Lewisnya bisa kita lihat, di mana Ca itu kan punya 2 elektron. Jadi ketika Ca melepaskan 2 elektronnya, maka elektronnya itu akan ditangkap oleh atom Cl. Ya, masing-masing atom Cl menangkap 1 elektron. Jadi dibutuhkan ada 2 Cl. Kenapa? Karena yang dilepaskan ada 2 elektron. Ya. Sehingga kebentuk ion Ca2+ dan 2 ion Cl min. Oke, sebagai catatan, ikatan ionik tadi kan pokoknya interaksi antara muatan positif dan muatan negatif. Maka ikatan ionik itu pasti ikatan antara kation yang bermuatan positif dan anion, yaitu ion bermuatan negatif. Berarti interaksi antara ion Na+ dan ion NO3- itu adalah interaksi ionik. Ya, maka antara Na+ dan NO3- itu memiliki ikatan ionik. Begitu juga antara ion Ca2+ dan ion SO42-. Ya. Lihat, berarti antara muatan positif dan muatan negatif. Maka artinya antara Ca2+ dan SO42- itu juga merupakan ikatan ionik. Kemudian 1 ion Fe2+ dengan 2 ion Cl- itu juga merupakan interaksi ionik. Ya, pokoknya antara muatan positif dan muatan negatif. Di mana nanti syaratnya total muatan positif harus sama dengan total muatan dari negatif, atau artinya terjadi penetralan. Ya, muatan positif dinetralkan dengan muatan negatif. Ikatan kovalen dalam pembentukannya berbeda dengan ikatan ionik, ya. Dimana kalau ikatan ionik kan dibentuk antara 2 atom yang memiliki perbedaan keelektronegatifan sangat besar, ya. Dimana dalam prosesnya terjadi yang namanya transfer elektron. Nah, sedangkan dalam ikatan kovalen itu tidak terjadi yang namanya transfer elektron. Dimana yang terjadi adalah pemakaian elektron secara bersama-sama, ya. Dan yang terjadi adalah atom-atom penyusunnya itu tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan yang besar, berbeda dengan ikatan ion, ya, di mana dibentuk dari atom-atom yang memiliki perbedaan keelektronegatifan sangat besar. Nah, karena atom-atom penyusunnya tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan yang sangat besar, maka tidak akan terjadi kation ataupun anion, ya. Sebagai contoh, kalau misalkan ada atom A dan atom B masing-masing punya elektron, gitu ya. Ketika 2 atom A dan B saling mendekat, di mana perbedaan keelektronegatifan dari A dan B tidak terlalu besar, maka artinya tidak akan terbentuk kation dan anion. Yang terjadi adalah masing-masing elektron valensi dari A dan B itu akan saling mendekat. Nah, seharusnya ada 2 elektron yang bermuatan negatif, itu harusnya tolak menolak, ya. Nah, tapi kenapa bisa terjadi ikatan? Nah, ternyata dalam pembentukan ikatan, inti atom baik dari A dan B itu juga berperan, di mana ketika elektron dari A itu berdekatan dengan B, maka elektron dari A akan ditarik inti atom dari B. Begitu juga selanjutnya, ketika elektron B mendekati A, maka elektron valensi dari B akan ditarik oleh inti atom dari A, ya. Makanya bisa terbentuk suatu ikatan.
Oke, kita lihat contohnya, misalkan ada dua atom hidrogen saling mendekat. Oke, ingat, suatu atom membentuk ikatan itu dalam rangka menuju ke kestabilan. Artinya konfigurasinya seperti gas mulia. Ingat ya, aturannya adalah kalau nggak oktet, yaitu duplet. Nah, untuk duplet itu khusus untuk hidrogen. Oke, lihat, hidrogen masing-masing kan punya satu elektron. Artinya untuk stabil dia harus duplet. Artinya masing-masing atom hidrogen kurang satu untuk duplet. Makanya nanti ketika dua atom hidrogen itu mendekat, membentuk suatu ikatan. Nah, lihat yang terjadi setelah berikatan, di mana terjadi pemakaian elektron bersama, maka masing-masing hidrogen itu seolah-olah udah duplet, gitu ya. Jadi yang kita lihat adalah setelah terbentuk ikatan, jumlah elektron dari masing-masing atom itu sudah duplet dan terbentuk suatu ikatan kovalen yang tunggal. Oke, kemudian contoh yang kedua, kalau misalkan ada dua atom Cl, ingat Cl itu kan golongan 7A, artinya punya 7 elektron valensi. Lihat masing-masing Cl itu kurang satu elektron untuk oktet. Nah, yang terjadi adalah masing-masing Cl itu akan memberikan elektronnya kepada lawannya, ya. Jadi ketika dia udah berikatan, kita lihat proses pembentukan ikatannya. Jadi pemakaian elektron secara bersama. Nah, lihat, setelah terbentuk ikatan, masing-masing Cl elektronnya itu sudah 8, artinya sudah oktet dan terbentuk suatu ikatan kovalen yang tunggal. Kemudian contoh yang ketiga, jika ada atom hidrogen bertemu dengan klor. Oke, hidrogen itu kan punya satu elektron valensi, sedangkan Cl punya 7 elektron valensi. Oke, hidrogen kurang satu elektron untuk duplet, sedangkan klor kurang satu untuk oktet. Nah, yang terjadi adalah hidrogen memberikan satu elektronnya kepada klor, begitu juga klor memberikan satu elektronnya kepada hidrogen. Nah, yang terjadi adalah kalau kita hitung, setelah berikatan, atom hidrogen itu elektronnya menjadi 2, sedangkan klor setelah berikatan elektronnya menjadi 8. Nah, artinya masing-masing ketika udah berikatan itu sudah stabil dan terbentuk suatu ikatan kovalen yang tunggal. Kemudian contoh yang ketiga, jika ada dua atom oksigen saling mendekat. Oke, kita tahu oksigen itu punya 6 elektron valensi, sehingga artinya atom oksigen itu kurang 2 agar dia oktet. Ketika dua oksigen itu mendekat, maka masing-masing oksigen itu akan memberikan 2 elektronnya kepada lawannya, sehingga terjadi suatu ikatan di mana ikatannya itulah ikatan rangkap 2. Sekarang bagaimana kalau ada suatu molekul, katakanlah ada molekul CH4, bagaimana sih proses pembentukan ikatan kovalennya? Oke, kita lihat. Dalam hal ini ada satu atom C dan ada 4 atom H. Nah, C itu sebagai atom pusatnya. Oke, kita tahu C itu punya 4 elektron valensi, sedangkan H, masing-masing H punya 1 elektron valensi. Kalau kita perhatikan, C punya 4 elektron valensi, artinya C itu kurang 4 elektron untuk oktet, sedangkan H, ya, masing-masing H itu kurang 1 elektron untuk duplet. Nah, yang terjadi adalah atom C itu akan memberikan 1 elektron kepada masing-masing atom H, ya. Nah, yang terjadi, lihat prosesnya, ketika sudah berikatan, atom C kita hitung jumlah elektronnya itu sudah 8, sedangkan masing-masing H setelah berikatan itu sudah 2. Maka akan terbentuk suatu ikatan di mana terbentuk 4 ikatan kovalen yang tunggal. Kemudian kalau ada molekul H2O, coba lihat, dalam hal ini oksigen sebagai atom pusat. Oksigen punya 6 elektron valensi. Kemudian ada 2 atom H, di mana masing-masing H itu punya 1 elektron valensi. Atom oksigen itu kurang 2 elektron untuk oktet, sedangkan masing-masing H kurang 1 elektron untuk duplet. Nah, yang terjadi adalah atom oksigen akan memberikan 1 elektron kepada masing-masing H, sedangkan masing-masing atom hidrogen akan memberikan 1 elektron kepada oksigen, sehingga oksigen ini menerima 2 elektron dari 2 atom H. Coba lihat,
Setelah berikatan, jumlah elektron oksigen itu sudah 8, sedangkan masing-masing H itu sudah 2 elektron. Kemudian dalam proses pembentukannya ternyata setelah berikatan masih terdapat 2 pasangan elektron bebas dari atom pusatnya, dalam hal ini atom oksigen. Nah, kalau kita lihat dalam H2O itu terbentuk 2 ikatan kovalen yang tunggal. Kemudian bagaimana dengan PCl3? Oke, atom pusatnya adalah P dengan 5 elektron valensi, kemudian ada 3 atom klor. Masing-masing atom klor punya 7 elektron valensi. Oke, P punya 5 elektron valensi, artinya dia kurang 3 elektron untuk oktet. Sedangkan masing-masing klor kan punya 7 elektron valensi, berarti masing-masing klor kurang 1 elektron untuk oktet. Nah, yang terjadi adalah fosfor atau P itu kan memberikan 1 elektron kepada masing-masing klor. Nah, sebaliknya masing-masing klor itu akan memberikan 1 elektron kepada fosfor. Nah, karena ada 3 klor, maka artinya si fosfor akan menerima 3 elektron. Nah, coba lihat. Setelah berikatan, jumlah elektron pada fosfor itu 8. Sedangkan jumlah elektron dalam klor setelah berikatan masing-masing itu juga 8. Sehingga nanti terbentuk 3 ikatan kovalen yang tunggal. Kemudian di dalam atom fosfor sebagai atom pusat masih terdapat sepasang elektron bebas. Dalam membentuk suatu ikatan, pasti nanti ada orbital-orbital dari atom pusat yang terlibat dalam proses pembentukan ikatan kimia. Ya. Nah, orbital-orbital ini biasanya adalah orbital-orbital dari elektron valensi atom pusat. Nah, orbital-orbital dari atom pusat yang terlibat dalam membentuk suatu ikatan itu sering dinamakan dengan hibridisasi. Oke, sebagai contoh kita langsung aja lihat ada CH4. Oke, atom pusatnya dalam hal ini adalah C. C itu nomor atomnya 6. Maka kalau kita buat konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p2. Lihat, elektron valensinya terletak pada subkulit 2s dan 2p. Oke, kita lihat, kita gambar elektron valensinya. 2 elektron pada subkulit 2s dan 2 elektron pada subkulit 2p. Kemudian dalam CH4, C itu berikatan dengan hidrogen. Oke, hidrogen itu kan punya 1 elektron valensi. Ingat, hidrogen itu aturannya adalah aturan duplet. Artinya ketika berikatan dia harus mempunyai 2 elektron. Nah, karena ada 4 hidrogen dan hidrogen itu masing-masing baru punya 1 elektron, artinya masing-masing hidrogen itu butuh 1 lagi agar dia berikatan. Oleh sebab itu, atom C harus menyediakan 4 elektron yang tidak berpasangan. Nah, dalam konfigurasi C, ya, pada elektron valensinya kita lihat, ternyata C baru tersedia 2 elektron tak berpasangan. Nah, agar tersedia 4 elektron tak berpasangan, maka 1 elektron dari subkulit S itu dieksitasi ke subkulit 2P. Lihat ya prosesnya, sehingga nanti kita lihat di S ada 1 elektron, kemudian di P ada 3 elektron. Nah, oleh sebab itu, maka si C telah menyediakan 4 elektron tak berpasangan. Sehingga 4 atom hidrogen itu dapat berikatan dengan 4 elektron tak berpasangan tersebut. Kemudian, kita lihat dalam pembentukan molekul CH4, orbital-orbital yang dipakai adalah 1 orbital S dan 3 orbital P. Maka hibridisasi dari CH4 itu adalah sp3. Oke, contoh yang kedua. Kalau ada molekul H2O, berarti atom pusatnya adalah oksigen. Oksigen nomor atomnya 8. Kalau kita buat konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p4. Ya, elektron valensinya berarti kan 2s2, 2p4 ya. Karena kita gambarkan 2s ada 2 elektron, kemudian di 2p ada 4 elektron. Kemudian
dalam H2O berarti ada dua atom H, ya. Masing-masing atom H punya satu elektron valensi. Untuk berikatan dia harus duplet. Artinya karena ada dua atom H, maka oksigen harus menyediakan dua elektron tak berpasangan. Lihat dari konfigurasi elektron valensi oksigen ternyata sudah tersedia dua elektron tak berpasangan. Artinya apa? Artinya dua atom H akan berikatan langsung dengan dua elektron tersebut. Nah, coba lihat, setelah hidrogen masuk, maka kita melihat ternyata ada dua pasang elektron bebas. Artinya dua pasang elektron yang tidak membentuk suatu ikatan. Tetapi dalam penentuan hibridisasi, orbital yang berisi pasangan elektron bebas juga kita hitung. Sehingga nanti orbital-orbital yang terlibat dalam proses pembentukan ikatan itu adalah 1s, kemudian 3 orbital p, sehingga hibridisasi dari H2O itu adalah sp3. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah PCl3. Oke, atom pusatnya adalah P, nomor atomnya 15. Sehingga konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Oke, elektron valensinya berarti 3s2, 3p3. Kita gambarkan di 3s ada 2 elektron, di 3p ada 3 elektron. Kemudian dalam PCl3 kan terdapat 3 atom Cl. Oke, kita tahu atom Cl itu kan punya 7 elektron valensi. Ya, artinya masing-masing atom Cl itu kurang 1 untuk oktet. Nah, artinya atom pusat atau dalam hal ini fosfor harus menyediakan 3 elektron tak berpasangan. Kenapa? Karena masing-masing Cl butuh 1 untuk oktet. Nah, kita lihat dari konfigurasi elektron valensi P, ternyata sudah tersedia 3 elektron tak berpasangan. Sehingga masing-masing Cl akan masuk ke orbital P yang menyediakan masing-masing elektron tak berpasangan. Oke, setelah Cl masuk kita lihat ternyata ada sepasang elektron bebas. Nah, tapi kita lihat dalam penentuan hibridisasi, pasangan elektron bebas juga kita hitung. Sehingga hibridisasi dari PCl3 itu adalah sp3. Oke, kita tadi tahu bahwa ketika membentuk suatu ikatan kovalen, maka atom pusatnya itu harus oktet. Artinya jumlah elektron setelah membentuk ikatan harus 8. Tetapi ada beberapa molekul yang mengalami penyimpangan aturan oktet. Artinya nanti ada yang kurang dari 8 atau ada yang nanti lebih dari 8. Oke, kita lihat dulu yang kurang dari 8. Contohnya adalah pada molekul BeCl2. Oke, kalau kita lihat Be itu kan logam, sedangkan Cl non logam. Harusnya ikatan yang terbentuk itu kan kalau logam sama non logam itu umumnya ionik. Tetapi dalam hal ini kenapa BeCl2 itu ikatannya kovalen? Karena Be itu adalah logam yang kurang elektropositif. Sehingga karena dia kurang elektropositif, dia sukar untuk membentuk Be2+. Makanya dalam molekul BeCl2 itu tidak terjadi ikatan ionik, yang terjadi adalah ikatan kovalen. Oke, kita tahu Be itu kan golongan 2A, artinya nanti punya 2 elektron valensi, sedangkan Cl punya 7 elektron valensi. Oke, ada 2 Cl, masing-masing Cl kan kurang 1 untuk oktet. Maka Be itu punya 2 elektron, jadi 2 elektronnya itu masing-masing diberikan 1 kepada 2 atom Cl tersebut. Coba lihat, setelah membentuk ikatan ternyata jumlah elektron pada Be sebagai atom pusat itu cuma 4 elektron. Artinya apa? Artinya dia kurang dari 8. Nah, inilah penyimpangan dari BeCl2. Kalau kita ingin tahu hibridisasi dari BeCl2, oke, Be sebagai atom pusat nomor atomnya 4. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2. Artinya nanti 2p-nya belum terisi elektron. Jadi kita bisa tulis 2s2, 2p0, boleh ya? Oke, kalau kita gambarkan sebagai berikut.
Di subkulit 2s terdapat 2 elektron, sedangkan di subkulit 2p belum terisi elektron. Kemudian BeCl2 kan berarti Be berikatan sama Cl ya. Oke, Cl kan punya 7 elektron valensi. Jadi masing-masing Cl itu kurang 1 untuk oktet. Nah, artinya si Be harus menyediakan 2 elektron tak berpasangan, sedangkan dalam hal ini Be tidak punya sama sekali elektron tak berpasangan. Maka artinya nanti elektron pada subkulit 2s itu akan dieksitasi ke subkulit 2p. Ya, 1 elektron pada subkulit 2s dieksitasi ke subkulit 2p menjadi 1 elektron di S dan 1 elektron di P. Nah, setelah dieksitasi terlihat bahwa Be telah menyediakan 2 elektron tak berpasangan. Nah, karena sudah menyediakan 2 elektron tak berpasangan, artinya nanti Cl, masing-masing Cl akan berikatan dengan elektron tak berpasangan tersebut. Sehingga hibridisasinya sp. Oke, contoh yang selanjutnya adalah BCl3. B punya 3 elektron valensi. Kemudian masing-masing Cl punya 7 elektron valensi. Jadi ketika membentuk ikatan sebagai berikut. Oke, kalau kita lihat setelah berikatan, jumlah elektron pada B itu baru 6. Artinya apa? Artinya kurang 2 ya, agar oktet. Nah, inilah molekul yang menyimpang dari aturan oktet, di mana dia ketika berikatan jumlah elektronnya itu kurang dari 8. Kalau kita buat hibridisasi dari BCl3 adalah sebagai berikut. B nomor atomnya 5 sehingga konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p1. Elektron valensinya berarti di 2s2, 2p1. Kita gambarkan. Di 2s ada 2 elektron, di 2p ada 1 elektron. Kemudian ketika berikatan, artinya berikatan dengan Cl, kan Cl punya 7 elektron valensi. Ada 3 atom Cl. Masing-masing Cl kurang 1 untuk oktet. Sehingga atom B itu harus menyediakan 3 elektron tak berpasangan. Dalam hal ini B hanya punya 1 elektron tak berpasangan. Agar tersedia 3 elektron tak berpasangan, maka 1 elektron dari subkulit 2s itu dieksitasi ke 2p ya, sehingga menjadi 1 elektron di S dan 2 elektron di P. Nah, lihat artinya si B sudah menyediakan 3 elektron tak berpasangan. Maka nanti Cl akan berikatan dengan masing-masing elektron tak berpasangan tersebut. Nah, kalau kita perhatikan hibridisasi dari BCl3 itu berarti sp2. Kemudian ada beberapa molekul yang ketika membentuk ikatan atom pusatnya itu jumlah elektronnya lebih dari 8. Oke, contohnya adalah PCl5. Oke, kalau kita gambarkan sebagai berikut, PCl5, P punya 5 elektron valensi, sedangkan Cl punya 7 elektron valensi. Maka kalau kita gambarkan sebagai berikut, coba perhatikan. Setelah berikatan, jumlah elektron pada atom P itu ternyata 10 elektron. Ya, artinya lebih dari 8. Nah, kenapa bisa terjadi? Oke, kenapa PCl5 itu bisa terbentuk? Itu bisa dijelaskan dari teori hibridisasi. Oke, kita lihat hibridisasi dari PCl5. P sebagai atom pusat, nomor atomnya 15, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Oke, elektron valensinya berarti 3s2, 3p3, di mana terletak pada kulit ketiga. Nah, pada kulit ketiga itu kan masih ada subkulit yang boleh dipakai, yaitu subkulit 3D. Nah, tapi dalam hal ini 3D-nya belum terisi elektron. Jadi kalau kita gambarkan sebagai berikut, di 3s ada 2 elektron, kemudian di 3p ada 3 elektron, kemudian di 3D belum tersedia elektron. Nah, ketika membentuk PCl5, itu kan berarti si P berikatan dengan Cl. Nah, Cl itu kan punya 7 elektron valensi, berarti kurang 1 untuk oktet. Nah, karena ada 5 Cl, berarti artinya si P harus menyediakan
5 elektron tak berpasangan. Coba lihat ya, dalam hal ini P baru tersedia 3 elektron tak berpasangan. Nah, agar tersedia 5 elektron tak berpasangan, maka 1 elektron dari subkulit 3s akan mengalami eksitasi pindah ke subkulit 3D. Nah, yang terjadi adalah ada 1 elektron di 3s, kemudian ada 3 elektron di 3p dan 1 elektron di 3d. Sehingga P telah menyediakan 5 elektron tak berpasangan. Artinya nanti masing-masing atom Cl akan berikatan dengan elektron tak berpasangan tersebut. Kemudian hibridisasi yang terjadi adalah sp3d. Kenapa? Karena dalam berikatan itu digunakan 1 orbital s, 3 orbital p, dan 1 orbital d. Kemudian penyimpangan yang lain terjadi pada molekul SF6. Oke, atom pusatnya S punya 6 elektron valensi. Kemudian F itu golongan 7A, artinya punya 7 elektron valensi, sehingga masing-masing F kurang 1 untuk oktet. Kalau kita lihat gambar atau struktur Lewis dari SF6 adalah sebagai berikut. Coba perhatikan, atom pusatnya adalah S. Ketika berikatan membentuk SF6, jumlah elektron dari S itu adalah 12 elektron. Ya, jadi lebih dari 8. Nah, kenapa bisa terjadi? Sama, ini bisa dijelaskan dengan teori hibridisasi. S nomor atomnya 16, maka konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Lihat elektron valensinya berarti kan 3s2, 3p4, di mana elektron valensinya terletak pada kulit ketiga. Artinya masih ada subkulit yang belum dipakai dari kulit ketiga, yaitu subkulit 3D. Jadi kita gambarkan di 3S terdapat 2 elektron, di 3P terdapat 4 elektron, dan di 3D belum ada elektron. Kemudian ketika berikatan dengan F itu kan punya 7 elektron valensi, artinya masing-masing F kurang 1 untuk oktet. Sehingga si S, atom sulfur, harus menyediakan 6 elektron tak berpasangan. Coba lihat, dalam hal ini F baru ada 2 elektron tak berpasangan. Agar tersedia 6 elektron tak berpasangan, maka 1 elektron dari 3S dan 1 elektron dari 3P itu dieksitasi ke subkulit 3D. Setelah terjadi eksitasi, maka kita lihat jumlah elektron tak berpasangan dari S itu sudah tersedia 6 elektron. Makanya F dapat berikatan dengan elektron-elektron tak berpasangan tersebut. Kemudian hibridisasi yang terjadi adalah sp3d2. Oke, sekarang kita bicara masalah bentuk molekul dari suatu senyawa kovalen. Nah gini, kalau kita misalkan punya H2O, ya H2O berarti atom pusatnya oksigen. Kita tahu oksigen itu punya 6 elektron valensi. Berikatan dengan hidrogen, hidrogen punya 1 elektron. Berikatan dengan 2 hidrogen, ya, maka terbentuk ikatan seperti ini. Nah, ketika membentuk H2O, ternyata lihat ada 2 buah pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan, ya. Pasangan berikatan berarti yang ini sama yang ini. Kemudian ada 2 buah pasangan elektron bebas, gitu ya, 2 pasangan elektron bebas. Jadi kalau kita gambarkan strukturnya begini. Nah, tapi kalau kita buat seperti ini, apakah benar? Jadi maksudnya pertanyaan gini, apakah H2O bentuknya itu linear? Ya garis lurus gitu ya. Ini menjadi pertanyaan. Nah, ternyata pada keadaan realnya H2O itu tidak linear bentuknya. Ya, bentuk H2O itu kalau digambarkan seperti ini. Ya, jadi bentuk H2O tidak seperti garis lurus gitu ya, tapi dia membentuk sudut. Jadi bentuk H2O itu seperti huruf V yang terbalik. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kenapa sih
H2O itu tidak lurus atau tidak linear. Nah, kalau kita perhatikan, lihat, H2O itu kan berarti punya pasangan elektron bebas. Dan dia juga punya pasangan elektron ikatan. Yang ini ya, ini ikatan, yang ini yang bebas. Ya. Nah, ada teori VCEPR. Nah, dia menyebutkan bahwa, kan gini, yang bentuk ikatan kan elektron. Nah, ingat kan kalau ada dua buah elektron berdekatan kan terjadi tolak menolak. Sebenarnya dalam bentuk ikatan juga terjadi tolak menolak, gitu ya. Nah, berdasarkan teori VCPR, tolakan antara pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas itu tolakannya paling besar dibandingkan tolakan antara pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan, dan yang paling kecil adalah tolakan antara pasangan elektron ikatan dengan pasangan elektron ikatan. Ya. Jadi tolakan paling besar itu adalah pasangan bebas dengan pasangan elektron bebas. Nah, akibat tolakannya paling besar, maka kalau kita perhatikan berarti pasangan elektron bebas itu akan menempati ruang yang paling besar. Kenapa? Untuk meminimalkan tolakan tadi, kan karena tolakan yang paling besar, maka dia butuh ruang yang paling besar untuk meminimalkan tolakan yang terjadi, gitu ya. Nah, jadi karena dia paling besar, jadi butuh ruang yang paling besar. Akibatnya H2O nggak seperti ini bentuknya, ya, tidak linear. Kenapa? Karena pasangan elektron bebas butuh ruang yang lebih besar dibandingkan pasangan elektron ikatan, ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara menentukan bentuk dari suatu molekul? Nah, sekarang bagaimana sih cara menentukan bentuk dari suatu molekul? Nah, kita nanti mengenal ada yang namanya teori domain elektron. Nah, teori domain elektron, baik, kita harus tahu dulu apa sih arti domain elektron. Domain elektron itu artinya adalah daerah keberadaan elektron. Nah, di mana domain elektron itu terdiri atas domain elektron yang digunakan untuk ikatan dan domain elektron yang tidak digunakan untuk perikatan atau domain elektron bebas. Nah, dalam bentukan domain elektron ikatan, ini nggak peduli, ya, mau ikatannya, misalkan ikatan A sama B gitu ya, mau AB-nya tunggal, atau AB-nya rangkap 2, atau AB-nya rangkap 3, itu nggak peduli, pokoknya semuanya ini adalah satu domain, ya, satu domain elektron ikatan. Nah, kalau ini juga satu domain elektron ikatan, dan rangkap 3 juga dianggap satu domain elektron ikatan. Nah, kalau sedangkan domain elektron bebas, maka tiap ada, misalkan atom pusatnya itu punya satu pasangan elektron bebas, maka satu pasangan elektron bebas ini disebut dengan satu domain elektron bebas. Kita singkat aja DEB gitu ya. Sedangkan kalau domain elektron ikatan, kita singkat DEI aja ya, supaya gampang. Jadi kalau misalkan ada dua pasangan elektron bebas, maka ini punya dua DEB, gitu ya. Terus kalau misalkan nggak ada ikatan gini, A sama B, ya, ini AB, ini juga AB, maka dia punya berapa DEI. Nah, pokoknya tadi mau ikatannya tunggal, rangkap 2, rangkap 3, itu dianggap satu domain. Nah, berarti dalam hal ini dia punya dua domain elektron ikatan, gitu ya. Jadi kalau yang ikatan nggak peduli mau tunggal, mau rangkap 2 atau 3, tetap dihitung satu domain. Nah, dalam ini kan berarti ada dua AB yang ganda. Tiap AB yang ganda ini dianggap satu domain, karena ada dua, berarti kita tulis ada dua domain elektron ikatan, gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Kalau misalkan suatu molekul punya dua domain, ya, dua domain elektron, misalkan ini A, ingat X, ini X, gitu ya. Dia ada dua domain elektron
Kemudian dua domain elektron itu terdiri dari 2 D, E, I, dan tidak ada DEB. Ya. Maka kalau seperti ini, maka bentuknya itu adalah linear. Gitu ya. Nah, kalau kita tuliskan berarti dia ada 2 domain elektron terdiri dari 2 domain ikatan dan 0 domain elektron bebas. Nah, biasanya kalau ditulis untuk singkatnya ditulis begini. 2, 2, 0. Di mana yang belakang itu menyatakan domain elektron bebas, ya. Sedangkan yang tengah ini menyatakan domain elektron ikatan, sedangkan yang depan itu merupakan domain elektron total, gitu ya. Jadi kalau ada 2 domain, bentuknya seperti ini, maka bentuk molekul itu adalah linear. Kemudian kalau ada suatu molekul punya 3 domain. 3 domain berarti ini A, kemudian ini X, ini X, ini X, ya. Berarti 3 domain itu terdiri dari 3 domain elektron ikatan dan tidak ada domain elektron bebas, ya. Berarti totalnya ada 3 domain elektron. Nah, kalau kita tuliskan berarti 3, 3, 0. Nah, kalau ketemu komposisi 3, 3, 0, maka bentuk dari molekul tersebut adalah segitiga planar atau datar. Ya. Jadi kalau ketemu 3, 3, 0 nanti segitiga datar atau planar. Kemudian bisa juga tetap 3 domain, cuma dia komposisinya 3 domain tadi dibagi. Ya. Dimana terdiri dari 2 domain elektron ikatan dan 1 domain elektron bebas, gitu ya. Jadi kalau kita tulis 3, 2, 1. Nah, tadi gini kan, kalau misalkan tadi semuanya digunakan untuk berikatan, kan gambarnya begini. Nah, sekarang kalau cuma ada 2 domain elektron ikatan dan satunya bebas, maka hapus 1 dan ganti dengan elektron. Maka bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalnya bentuk seperti ini adalah bentuknya seperti huruf V, tapi yang terbalik, gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, tadi kalau ada 3 domain. Sekarang kalau 4 domain. 4 domain itu di mana dia semuanya terdiri dari DEI, ya, domain ikatan, dan DEB-nya nggak ada, gitu ya. Atau kita tulis nanti 4, 4, 0, gitu ya. Nah, kalau seperti itu ntar gambarnya kayak gini. Ini atom pusatnya A, terus ini X, lalu ini X, ini X, ini X. Nah, kalau kita hubungkan gambarnya seperti ini, gitu ya. Nah, ini bentuknya akan disebut dengan namanya tetrahedral. Jadi suatu bangun yang terdiri dari 4 sisi, ya. Ini disebut dengan tetrahedral. Kemudian itu 4 domain, total 4 domain dan distribusinya 4 domain ikatan dan 0 domain elektron bebas. Atau kita tulis 440. Sekarang bagaimana kalau misalkan tetap 4 domain, tapi terdiri dari 3 domain elektron ikatan dan 1 domain elektron bebas. Kita tulis biasanya 4, 3, 1. Nah, tadi kan kalau misalkan semuanya digunakan untuk berikatan, gambarnya seperti ini kan. Gitu ya. Nah, sekarang dari 4 itu ada 1 yang bebas. Hapus salah satu. Gitu ya. Jadi yang tadinya berikatan ini jadi pasangan bebas. Jadi gambarnya kan seperti ini ya. Nah, kalau kita hubungkan bentuknya kayak gini, ini jadi apa? Bentuknya jadi piramid dengan alasnya segitiga ya. Maka namanya ntar segitiga piramid. Itu kalau 4, 3, 1 ya. Total domainnya 4. Terus komposisinya 3 DEI dan 1 DEB. Kemudian bagaimana kalau totalnya tetap 4 domain, cuma komposisinya 2 DEI dan 2 DEB, gitu ya. Atau kita tulis 4, 2, 2. Nah, tadi kalau misalkan semuanya digunakan untuk berikatan gini ya.
gitu kan? Terus kalau misalkan ada dua yang bebas, berarti hapus dua ikatan. Nah, kita buat menjadi pasangan elektron bebas. Ternyata kan gambarnya seperti ini. Ya, gambar ini mirip seperti huruf V yang terbalik, gitu ya. Ini. Dimana dia ada dua buah pasangan elektron bebas. Nah, ini yang kayak bentuk kayak H2O, gitu ya. H2O punya dua pasangan bebas dan dua pasangan elektron ikatan, ya. Dua pasangan elektron bebas dan dua pasangan elektron ikatan. Nah, itu kalau 4 domain dengan 2 DEI dan 2 DEB. Nah, sekarang bagaimana kalau ada 5 domain? 5 domain di mana semuanya dipakai untuk DEI dan bebasnya itu tidak ada. Tulis nanti 550. Ya, jadi ada atom pusat X mengikat atom pusat A mengikat misalkan 5X gitu ya. Gambar seperti ini. Ini kalau kita hubungkan gambarnya jadi kayak gini. Nah, gambar seperti ini disebut dengan yang namanya segitiga bipiramid. Kenapa begitu? Karena dia seolah ada dua piramid yang dihubungkan ya. Jadi dua buah segitiga piramid yang digabung, gitu ya. Gambar seperti ini. Kemudian, bagaimana kalau totalnya 5 domain tapi dengan komposisi 4 DEI dan 1 DEB? Atau dengan komposisinya 5, 4, 1 gitu ya. Nah, tadi kalau misalkan semuanya digunakan untuk ikatan kan gambarnya tadi gini ya. Gitu ya. Sekarang ternyata dari 5 itu ada 1 yang bebas. Berarti kita hapus 1 ya. Oke, kita hapus 1 ya, hapus yang sini. Gitu ya. Menjadi pasangan elektron bebas ini. Nah, bentuknya ini kalau kita hubungkan, sorry gambarnya kurang bagus gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya ini akan membentuk seperti tetrahedral tapi yang tidak sempurna atau disebut dengan tetrahedral yang terdistorsi. Jadi yang cacat gitu ya. Nah, kemudian itu kalau 5 domain, komposisinya 4 domain elektron ikatan dan 1 domain elektron bebas. Sekarang bagaimana kalau tetap 5 domain elektron, tapi dengan komposisi 3 domain elektron ikatan dan 2 domain elektron bebas. Ditulis dengan 5, 3, 2. Gitu ya. Nah, kita buat tadi kalau seandainya semuanya 5 kali 5-5-nya dia mengikat atau tidak ada domain elektron bebas. Berarti gambar seperti ini tadi ya. Ini X, ini X, ini X, ini X, ini X. Nah, ternyata ada 2 domain elektron bebas. Berarti kita hapus 2 ikatan A dengan X. Gitu ya. Dimana kita ganti menjadi pasangan elektron bebas. Nah, yang terjadi adalah ketika 2 domain elektron bebas terjadi, bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau bentuk dari 532 itu adalah bentuknya seperti huruf T ya. Ya, ini huruf T gitu ya. T tapi yang agak terbalik. Nah, itu kalau 5 domain dengan komposisinya 2 DEI dan 2 DEB. Nah, sekarang bagaimana kalau ada 6 domain? 6 domain semuanya digunakan untuk berikatan. Jadi tidak ada DEB. Komposisinya berarti 660. Nah, berarti atom pusatnya A ada 6 domain ikatan gitu ya. Ini atom X, ini X, ini X, ini X, ini X, dan ini X ya. Ada 6 domain ikatan.
Kalau kita hubungkan gambarnya seperti ini. Gitu ya. Nah, ini akan disebut dengan bentuknya itulah oktahedral. Kenapa? Karena ada 8 sisi, gitu ya. Kemudian bagaimana kalau tetap 6 domain, tapi komposisinya 5 domain elektron ikatan dan 1 DEB, gitu ya. Tadi kalau 6 di mana semuanya ikatan kan gambarnya kayak gini. Gitu ya. Terus ternyata hanya ada 5 yang digunakan untuk berikatan dan ada 1 yang bebas. Hapus 1. Ya. Terus berarti ini ganti dengan pasangan elektron bebas. Kita hubungkan. Gini gambarnya ya. Kira-kira gambarnya seperti ini. Maka dapat suatu bentuk. Bentuknya apa sih? Bentuknya piramid ya. Tapi dengan alasnya apa? Dengan alasnya segi 4. Maka nama gambar dengan komposisinya 651 itu adalah segi 4 piramid, gitu ya. Oke, terakhir kalau totalnya 6 domain. Kemudian komposisi 4 domain ikatan dan 2 domain elektron bebas. Nah, tadi kita gambarkan kalau seandainya seluruhnya berikatan gitu ya, kan gambarnya seperti ini. Gitu ya. Kemudian ternyata hanya 4 untuk berikatan dan ada 2 yang bebas. Berarti hapus 2. Ganti pasangan bebas. Gitu ya. Nah, gambarnya seperti ini jadi. Nah, ketika gambar seperti ini, maka bentuknya itu menjadi bujur sangkar. Atau orang menyebutnya kadang-kadang sebagai yang namanya segi 4 datar atau planar. Sama aja ya, segi 4 datar atau bujur sangkar. Nah, itulah tadi bagaimana cara menentukan bentuk molekul. Jadi kita cari total domainnya berapa, kemudian komposisinya yang digunakan untuk berikatan atau domain elektronnya berapa, dan domain elektron bebasnya berapa ya. Nah, tadi kalau kita ketemu komposisinya 2, 2, 0, berarti total domainnya 2, di mana 2 DEI dan 0 DEB, bentuknya adalah linear, gitu ya. Kemudian kalau kita ketemu nanti komposisi 3, 3, 0, bentuknya adalah segitiga planar atau datar. Lalu kalau 3, 2, 1, bentuknya adalah huruf V. Lalu kalau total domainnya 4, kemudian semuanya digunakan untuk berikatan dan DB-nya 0, maka bentuknya adalah tetrahedral. Lalu kalau 4, 3, 1, ini bentuknya adalah segitiga piramid. Kemudian 4, 2, 2, bentuknya adalah huruf V. Lalu total domainnya 5. Pertama 5, 5, 0. Ini bentuknya adalah segitiga B piramid. Dan 5, 4, 1 bentuknya adalah tetrahedral yang rusak atau tetrahedral yang terdistorsi. 5, 3, 2. Nah, ini bentuknya adalah huruf T. Kemudian 6, 6, 0 bentuknya oktahedral. Lalu 6, 5, 1 bentuknya adalah segi 4 piramid. Lalu terakhir 6, 4, 2 bentuknya adalah persegi atau segi 4 datar atau bujur sangkar gitu ya. Sekarang bagaimana cara kita mendapatkan komposisi-komposisi ini? Nah, untuk menentukannya bisa dengan cara menggambar struktur Lewis-nya. Gitu ya, menggambar struktur Lewis.
Contohnya gini, kalau misalkan kita punya NH3. Nah, gimana bentuknya? Nah, dengan cara menggambar struktur Lewis. Nah, cara gini tadi kan, kita tahu N itu nomor atomnya 7, konfigurasinya 5 gitu ya. Berarti dia punya 5 elektron valensi ya, berikatan sama hidrogen ya. Berarti si N punya 5 elektron valensi. Nah, berikatan dengan 3 hidrogen. Hidrogen masing-masing kan punya 1 elektron valensi. Nah, yang terjadi akan terbentuk ikatan seperti ini. Nah, berarti hal ini dia terdiri dari, lihat yang ikatannya ada berapa? Ternyata kan ada 3 ya. 1, 2, 3. Ada 3 DE. Dan ternyata di atom nitrogen sebagai atom pusat masih punya 1 pasang elektron bebas. Berarti terdapat 1 buah DEB. Maka total domainnya ada 4 domain. Berarti kalau kita tuliskan, komposisinya adalah 4, 3, 1. Nah, di tabel 4, 3, 1 itu bentuknya adalah segitiga piramid. Jadi NH3 itu bentuknya adalah segitiga piramid. Nah, selain dengan menggambar Lewis, kita juga bisa menentukan bentuk komposisinya gitu ya, dengan cara yang lain. Dengan cara menghitung aja, kita juga udah bisa gitu ya. Nah, gimana caranya? Cara gini ya tadi. Kita tahu tadi kan, dalam molekul NH3, atom pusatnya kan adalah nitrogen gitu ya. Tadi kan kita tahu nitrogen nomor atomnya 7, konfigurasinya 2, 5 gitu ya. Nah, kita tentukan dulu domain elektron bebas. Caranya gimana tadi? Kan atom pusatnya adalah nitrogen, dia punya 5 elektron valensi. Kita tulis dia punya 5 elektron valensi. Kemudian berikatan dengan hidrogen. Nah, kita tahu hidrogen itu kan punya 1 elektron. Nah, ketika dia berikatan, kan ikatan itu dalam upaya untuk menuju stabil. Ya, hidrogen akan stabil kalau konfigurasinya seperti helium, duplet gitu ya. Nah, hidrogen kan agar duplet kurang 1 elektron. Nah, berarti hidrogen akan mengambil 1 elektron dari nitrogen. Jadi dari 5 ini diambil 1 oleh hidrogen. Jadi masing-masing hidrogen ngambil 1. Tapi ternyata ada 3 hidrogen. Berarti yang diambil bukan hanya 1 ya. Jadi kita kali 3. Ya, kayak gini, dari 5 elektron yang ada dari nitrogen diambil 3, kan sisanya 2. Nah, tadi ingat, 1 domain elektron itu menyatakan pasangan elektron bebas. Nah, jadi karena kan sisanya 2, maka nilai ini selalu kita bagi 2. Kenapa? Karena yang diminta itu kalau domain elektron bebas itu identik dengan pasangan elektron bebas gitu ya. Ingat, kalau yang namanya pasangan, satu pasang terdiri dari 2 elektron ya. Jadi nilai ini selalu kita bagi 2. Berarti kita dapatnya adalah 1 domain elektron bebas ya. Jadi kita dapat kan domain elektron bebas angkanya paling belakang kan. Kemudian yang tengah kan menyatakan domain elektron ikatan. Nah, domain elektron gampang gini. Ada berapa H yang diikat? Ada 3. Ya pasti domain elektron ikatannya 3. Nah, kemudian depan ini kan berarti kan total antara DEB dengan DI. Ya, depannya berarti kan 4. Nah, maka komposisinya 431. Kalau kita lihat tabel, 431 itu bentuknya adalah segitiga piramid, gitu ya. Ini bentuknya adalah segitiga piramid. Nah, mau zat apapun bisa kita cari dengan cara seperti ini. Nah, contoh yang lain ya. Misalkan CH4. CH4 berarti kan atom pusatnya C. C nomor atomnya 6. Konfigurasinya 2, 4, gitu ya. Berarti kita tentuin dulu DEB-nya. DEB berarti kan C punya 4 elektron valensi. Kemudian hidrogen akan ngambil 1, karena kan agar stabil kurang 1 gitu ya. Tapi ada 4 sini hidrogen ya. Berarti kita kali 4. Nah, nilai ini kita bagi 2. Nah, nilainya DEB-nya itu 0. Berarti DEB-nya 0. 0 taruh belakang ya. Kemudian DI-nya berapa? Gampang. Ada berapa H yang diikat? Ada 4. Berarti kan pasti ada 4 ikatan C sama H. Sehingga domain elektron ikatannya itu pasti 4. Nah, yang depan ini pasti kan total domain yang ada ya. Total domain yang ada berarti 4. Nah, kalau kita dilihat tabel 440 itu berarti kan bentuknya adalah tetrahedral. Ya, jadi bentuk dari CH4 itu pasti tetrahedral. Kemudian yang lain, bisa nggak cari? Misalkan kalau ada CO2, gimana bentuknya? Sama ya, tentuin dulu DEB, gitu ya.
Berarti tadi kan kita tahu C nomor atomnya 6, konfigurasinya 24, berarti dB-nya 4, kemudian dikurangi. Nah, lihat oksigen, kita tahu nomor atomnya 8, konfigurasinya berapa? 2, 6. Berarti oksigen punya 6 elektron valensi. Agar stabil kan, membentuk ikatan supaya stabil gitu ya. Stabil itu berarti harus oktet. Nah, agar oktet kurang berapa dia? Ternyata kurang 2 elektron. Jadi masing-masing oksigen akan ngambil 2 dari karbon. Tapi lihat ada berapa oksigen sini? 2 ya. Berarti bukan ngambil 2, berarti nilai 2 ini kita kali 2. Ingat ya, DB ini hasilnya mesti kita bagi 2 karena diminta pasangan ya. Oke, nilainya berarti 0. Berarti nggak ada DB ya. Sehingga angka yang belakang 0. Kemudian DI-nya berapa? Gampang, ada berapa oksigen yang diikat? Ada 2. Ya pasti DI-nya ada 2. Sehingga total domain yang ada itu 2. Kalau kita lihat tabelnya, 220 itu bentuknya adalah linear. Ya. Jadi bentuk dari CO2 itu adalah linear, gitu ya. Oke, kemudian kalau ada PCl5, bisa nggak nentuin bentuknya? Pasti bisa ya. Kalau nomor atomnya ketahuan pasti bisa. P nomor atomnya 15, berarti konfigurasinya 2, 8, 5. Ya, berarti domain elektron bebasnya, atom pusatnya punya 5 elektron valensi. Cl kita tahu nomor atomnya 17, konfigurasinya 2, 8, 7. Nah, Cl kan berikatan harus oktet. Agar oktet kurang berapa dia? Ternyata dia kurang 1. Ya, berarti masing-masing Cl akan mengambil 1 elektron dari P. Ternyata ada 5, maka mesti kita kali 5. Nah, nilai ini kita bagi 2, dapatnya adalah 0. Nah, DB taruh belakang 0, kemudian DI gimana? Lihat ada berapa Cl yang diikat? Ada 5. Ya, maka DI-nya 5 dan total domainnya 5. Nah, kalau 5, 5, 0, itu bentuknya adalah segitiga bipiramid. Gitu ya. Kemudian, yang lain. Misalkan kalau ada XE F4, ini bentuknya gimana? Ya. Oke, berarti kan atom pusatnya XE. Ya, kita tahu XE itu kan golongan 8A ya. 8A berarti punya 8 elektron valensi. Langsung aja nggak usah kita buat konfigurasinya. Berarti tentuin DEB-nya. DEB-nya berarti 8. Kemudian fluor, nomor atomnya kita tahu 9. Konfigurasinya 2, 7. Berarti punya 7 elektron valensi. Agar oktet kan dia kurang 1. Gitu ya. Berarti diambil 1. Ada 4. Maka kita kali 4. Ya. Berarti 8 dikurangi 4. Ingat ya, nilai ini selalu kita bagi 2. Bagi 2 dapatnya adalah 2. Maka domain elektron bebasnya 2. Kemudian domain elektron ikatannya berapa? Kan ada 4 fluor, berarti 4 gitu ya. Maka total domainnya 6. Nah, kalau lihat dari tabel, 642 itu bentuknya adalah bujur sangkar atau segi 4 datar. Ya. Kemudian, ion pun, itu juga kita bisa tentuin molekulnya. Contohnya gini ya. Kalau ada NH4+, bisa nggak nentuin bentuk molekulnya? Nah, bentuknya bisa ya. Pertama, tentuin domain elektron bebasnya. Tadi kan atom pusatnya N punya 5 elektron valensi ya. H, masing-masing H ngambil 1 karena ada 4, dikurangi 4 gitu ya. Kemudian, dia membentuk ion positif. Masih ingat nggak? Kalau ion positif itu berarti, ingat misalnya gini, kalau ada suatu atom membentuk ion positif A+, kan berarti kan melepaskan elektron ya. Jadi artinya pada keadaan ion positif adalah keadaan yang telah kekurangan elektron. Jadi makanya nanti elektron yang dimiliki N itu bukan 5. Karena makanya dia telah kekurangan elektron. Jadi perhitungannya mesti kita kurangi lagi 1 elektron. Karena makanya telah ada elektron yang dilepaskan. Gitu ya. Jadi tadinya 5, ya jadi nilai ini mesti kita kurangi lagi 1. Kemudian nilai ini kita bagi 2, ya dapatnya 0. Artinya apa? Tidak ada DEB. Kemudian, ada berapa DEI-nya? Kan ada 4 hidrogen. Berarti total DEI-nya 4, dan total domainnya ada 4. Nah, kalau 440, bentuknya adalah tetrahedral. Gitu ya. Nah, begitu juga kalau misalkan membentuk ion negatif. Contohnya apa? Contohnya CO32-. Ini bisa kita tentuin nih. Ya. Cara gimana? Oke, tentuin DEB. DEB berarti atom pusatnya kan C. C punya 4 elektron valensi. Dikurangi dengan
oksigen kan ambil 2 ya, karena ada 3 kita kali 3. Kemudian kalau dia membentuk anion, ion negatif, misalnya kalau ada A membentuk amin, berarti kan menangkap 1 elektron ya. Berarti keadaan amin ini telah keadaan yang telah kelebihan elektron, ya enggak? Jadi karena dia ada minus 2 muatannya, berarti dia telah kelebihan 2 elektron. Berarti kita tambahin 2 elektron sini ya. Nah, nilai ini kita bagi 2. Ya. Kalau kita hitung kan dapatnya tetap 0 ya. Berarti DEB-nya 0. DEI-nya berapa? Lihat ada berapa oksigen yang diikat? Ada 3 ya. Nah, total domainnya berarti 3. Maka komposisinya 330. Kalau kita lihat tabel, 330 itu bentuknya adalah segitiga datar atau planar. Nah, itulah cara menentukan bentuk dari suatu molekul atau bahkan juga bentuk dari suatu ion. Nah, untuk mengetahui suatu zat polar atau non-polar, nah, mari kita lihat. Pernah dengar ada yang disebut dengan molekul unsur. Molekul unsur adalah suatu molekul yang unsur-unsur atau atom penyusunnya itu semuanya sama ya. Contohnya apa aja? Contohnya kayak Cl2 gitu ya. O2, Br2 atau ozon tahu? O3 atau misalkan fosfor. Fosfor itu dalam keadaan bebas dalam bentuk P4. Maka semua molekul unsur ini secara molekul maka dia bersifat non-polar. Artinya secara molekul dia tidak ada yang bermuatan, gitu ya. Nah, tapi kalau molekul senyawa, yang namanya molekul senyawa nanti bisa molekulnya diatomik. Ingat ya, kalau molekul senyawa berarti penyusunnya beda ya. Nah, kalau diatomik itu misalkan kayak HCl gitu ya. HBr berarti yang hanya 2 atom tapi atomnya beda, atau misalkan HF, maka secara molekul senyawa yang diatomik ya, maka secara molekul dia termasuk molekul yang polar. Gitu ya. Jadi kalau molekul senyawa diatomik pasti dia termasuk molekul polar. Kenapa? Karena dia ada 2 atom yang beda. Ingat, satu ikatan kan dibentuk dari 2 atom. Kalau atomnya beda, maka karakter negatifnya beda. Contohnya H dengan Cl. Karakter negatifnya Cl lebih besar dibandingkan H. Maka kerapatan elektron itu lebih tertarik ke arah Cl. Sehingga Cl cenderung negatif, H cenderung positif. Nah, akibat inilah dia terbentuk kutub. Maka secara molekul, dia termasuk molekul yang polar. HBr juga begitu ya. Br lebih negatif atau karakter negatifnya lebih besar dibandingkan H. Maka kerapatan lebih cenderung ke arah kerapatan elektron lebih cenderung ke arah Br, Br cenderung negatif, H cenderung positif. HF juga gitu ya. Ke arah kerapatan elektron lebih ke arah F, sehingga F negatif, H positif. Akibatnya dia membentuk kutub, maka secara molekul dia termasuk molekul polar. Tapi kalau molekulnya poliatomik, misalkan kalau ada atom pusatnya A mengikat beberapa atom X gitu ya. Untuk menentukan polar ataupun non-polar, itu dilihat dari bentuknya. Kalau misalkan yang bentuknya simetris, maka secara molekul, dia termasuk molekul yang apa? Molekul yang non-polar. Ya. Tapi kalau bentuknya asimetris atau tidak simetris, maka dia masuk ke dalam molekul yang molekul yang polar. Nah, simetris atau tidaknya suatu molekul itu biasanya ditandai dengan ada tidaknya pasangan elektron bebas. Kalau bentuk simetris biasa ditandai dengan tidak adanya pasangan elektron bebas. Ya. Sedangkan bentuk simetris ditandai dengan adanya pasangan elektron bebas. Ya. Contohnya gini. Kalau misalkan ada NH3. Nah, sekarang NH3 gambar. Ada nggak? Dia polar atau non-polar? Berarti kan ini termasuk poliatomik ya. N sebagai atom pusat mengikat 3 atom hidrogen. Nah, N nomor atomnya 7, konfigurasinya 25. Berarti N punya 5 elektron valensi. Berikatan dengan 3 hidrogen. Ya, hidrogen kan berarti punya 1 elektron ya.
Gitu. Nah, setelah membentuk ikatan, gambar seperti ini. Ternyata pada atom pusat N masih ada pasangan elektron bebas. Maka secara molekul si NH3 ini termasuk molekul yang polar. Gitu ya. Kemudian kalau ada CH4, polar atau non polar? Nah, C nomor atomnya 6, konfigurasinya 24, gitu ya. Berarti atom pusatnya C punya 4 elektron valensi, berikatan dengan 4 hidrogen. Hidrogen masing-masing punya 1 elektron valensi. Nah, terbentuk ikatannya seperti ini. Setelah bentuk ikatan, ternyata dalam atom pusatnya atau C-nya tidak ada pasangan elektron bebas. Karena tidak ada pasangan bebas, maka mengakibatkan bentuknya simetris. Sehingga secara molekul, dia termasuk molekul yang non-polar. Gitu ya? Nah, untuk mengetahui molekul polar atau non-polar, caranya bisa dengan cara menghitung. Gini ya. Lihat, kita nggak usah menggambar, caranya gini. Ada tidaknya pasangan bebas, caranya gini. Kita tentukan pasangan bebas, caranya lihat. Tadi kita tahu konfigurasi atau nomor atom dari nitrogen kan 7. Konfigurasinya 25, berarti nitrogen punya 5 elektron valensi, gitu ya. Kemudian kan atom hidrogen. Hidrogen kan punya 1 elektron. Nah, dia agar stabil butuh 1. Jadi dari 5 ini diambil 1. Tapi ingat ada berapa hidrogen? Ada 3 hidrogen. Maka 1 ini mesti kita kali 3. Berarti 5. Tadinya si nitrogen punya 5 elektron, tapi diambil 3. Berarti kan sisa 2 ya. Nah, karena diminta pasangan, maka nilai ini selalu kita bagi 2. Dapatnya adalah 1 pasang. Sama ya, berarti ada 1 pasang. Artinya kalau ada nilainya, atau ada ini, berarti dia termasuk molekul yang polar. Kenapa? Karena ada pasangan elektron bebas. Nah, sekarang coba kalau dengan CH3, caranya gimana? Lihat, berarti PB-nya, tadi kita konfigurasikan 24. Berarti C punya 4 elektron valensi. Hidrogen kan butuh 1, tapi ada 4, maka kita kali 4 dibagi 2, nilainya kan 0. Artinya kalau 0 tidak ada pasangan bebas ya, maka mengakibatkan dia bentuknya termasuk yang non-polar. Oke, kita tahu bahwa wujud dari suatu materi itu ada 3 ya. Ada padat, ada cair, ada gas. Nah, yang membedakan adalah kerapatan antar partikel ya. Dimana kalau padat itu sangat rapat, sedangkan cair agak renggang, sedangkan gas sangat renggang, gitu ya, saling berjauhan. Nah, sekarang kita kalau ingin mendidihkan sesuatu, berarti kan kita ingin mengubah dari wujud cair berubah menjadi gas. Jadi artinya kita ingin mengubah dari jarak partikel yang renggang menjadi sangat renggang. Gitu ya. Nah, pada proses dari cair ke gas berarti kan butuh suhu yang agak tinggi. Kenapa? Karena dalam proses cair ke gas adalah proses endoterm, artinya dia butuh energi. Ya. Nah, energi digunakan untuk apa? Nah, gini. Energinya itu digunakan untuk merenggangkan antar partikelnya. Sekarang masalahnya kenapa sih kalau merenggangkan antar partikelnya itu butuh energi? Ini diakibatkan karena tiap antar partikel atau antar molekulnya ini punya interaksi. Ya, interaksinya itu kita sebut dengan gaya antar molekul. Ya, jadi antar partikel X itu terjadi interaksi. Makanya kalau ingin merenggangkan dari cair ke gas dibutuhkan energi. Energinya ini untuk memutuskan gaya antar partikel ya. Jadi energi ini untuk memutuskan atau mengurangi gaya antar partikel. Ya. Jadi pokoknya dari yang agak rapat menjadi renggang itu selalu dibutuhkan energi. Ya. Energi ini digunakan untuk memutuskan gaya antar molekul tadi. Nah, gaya antar molekul dari tiap-tiap zat itu beda-beda, gitu ya. Kenapa? Karena titik didih dari suatu zat kan berbeda-beda, gitu ya. Ada yang titik didih tinggi. Kalau titik didih tinggi berarti gaya antar partikelnya kuat. Tapi kalau misalkan titik didihnya rendah, maka gaya antar partikelnya lemah.
Oke, sekarang kita lihat gaya antar partikel dari tiap-tiap senyawa. Nah, yang pertama adalah senyawa ionik. Ingat, yang namanya senyawa ionik, ikatan ionik kan dibentuk dari apa? Ada kation, ada anion. Di mana kation itu adalah ion yang bermuatan positif, anion itu ion yang bermuatan negatif. Nah, tiap satu kation, kalau dalam senyawa ionik, ya, itu akan dikelilingi oleh beberapa anion. Begitu juga dengan tiap satu anion akan dikelilingi oleh beberapa kation. Nah, dan selanjutnya gitu ya, pokoknya saling dikelilingi oleh muatan yang berbeda. Ini kalau kita lengkapin, ini, ya, terus gitu ya. Nah, interaksi antara atau interaksi antara ion positif dan ion negatif ternyata interaksinya interaksi yang kuat. Makanya senyawa-senyawa ionik itu punya titik didih yang cukup tinggi, ya. Titik didihnya tinggi. Kenapa? Karena interaksi ionik atau ion positif dengan ion negatif adalah interaksi yang kuat. Ya, maka titik didih dari senyawa ionik itu cukup tinggi, ya. Kemudian yang kedua, kalau ada senyawa kovalen. Dalam ini kovalennya adalah kovalen yang polar. Nah, ingat ya, kovalen polar adalah suatu molekul yang di dalam molekul itu terdapat kutub. Contohnya misalnya kalau ada HCl, gitu ya. Jadi kan penyusunannya H sama Cl. Keelektronegatifan dari Cl lebih besar dibandingkan H. Ingat, definisi keelektronegatifan adalah kemampuan untuk menarik elektron dalam suatu ikatan. Nah, karena keelektronegatifan dari Cl lebih kuat, maka elektron dalam ikatan ini lebih tertarik ke arah Cl. Akibatnya, Cl cenderung negatif, H cenderung positif, gitu ya. Oke, kita buat HCl. H-nya positif, Cl-nya negatif. Kemudian, kalau ada molekul HCl yang lain, sama juga ya, H-nya positif, Cl-nya negatif. Maka, antara Cl yang satu molekul dengan H molekul yang lain akan terjadi interaksi. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada HCl yang lain gitu ya, H-nya positif, Cl-nya negatif. Berarti sama juga H dari satu molekul dengan Cl yang beda molekul akan terjadi interaksi. Nah, inilah yang terjadi namanya gaya antar molekulnya gitu ya. Nah, gaya antar molekul yang terjadi pada senyawa kovalen yang polar itulah disebut dengan interaksi dipol-dipol. Ya, kenapa? Ya karena dia terjadi antara kutub positif dari suatu molekul berikatan atau berinteraksi dengan kutub negatif dari molekul yang berbeda. Ya, kutub itu kan dipol. Jadi disebut dengan interaksinya dipol-dipol. Kemudian, ternyata senyawa kovalen yang polar, interaksi antar molekulnya itu tidak hanya interaksi dipol dengan dipol. Misalkan kalau ada HF, ya, HF itu gambarnya gini, terus ada H2O, terus ada NH3. Ya, ini semuanya kan adalah senyawa kovalen yang polar. Tapi ternyata interaksi antar molekulnya itu bukan dipol dengan dipol. Ya. Nah, jadinya apa? Kalau misalnya gini, kalau ada HF, ya, HF kita tahu H cenderung positif, F cenderung negatif. Dengan partikel HF yang lain, H positif, F negatif, gitu ya. Nah, antara yang positif dengan negatif akan terjadi interaksi, gitu ya. Cuma masalahnya, interaksi yang terjadi itu kalau diukur, kekuatannya itu lebih kuat dibandingkan interaksi
dipol dengan dipol. Begitu juga dengan H2O. H2O, H-nya cenderung negatif, H-nya cenderung positif, O-nya cenderung negatif, maka interaksinya seperti ini ya. Jadi antara atom O dengan atom H yang berbeda molekul akan terjadi interaksi sama seperti HF, ternyata interaksinya itu lebih kuat ya dari apa? Dari interaksi dipol gitu ya. Jadi lebih kuat dari interaksi dipol dengan dipol. Begitu juga dengan NH3. Ya, NH3 kalau kita gambarkan seperti ini dengan NH3 yang lain. Ini antara atom N dengan atom H berinteraksi dan sama interaksinya lebih kuat dibandingkan dipol dengan dipol. Berarti apa? Artinya HF, H2O atau NH3 antar molekulnya bukan interaksi dipol dengan dipol. Nah, kenapa? Karena dia lebih kuat. Nah, interaksi yang terjadi itu adalah disebut dengan interaksi atau ikatan hidrogen. Ya, jadi khusus untuk HF, H2O, NH3, ikatan atau gaya antar molekulnya itu bukan dipol dengan dipol, tapi ikatan hidrogen. Di mana ikatan hidrogen itu lebih kuat interaksinya dibandingkan interaksi dipol dengan dipol. Ya. Jadi khusus untuk HF, H2O dan NH3 interaksi adalah ikatan hidrogen. Dimana kalau kita klasifikasikan senyawa-senyawa yang punya ikatan hidrogen, ya, senyawa-senyawa yang punya ikatan hidrogen itu syaratnya adalah di dalam suatu molekulnya itu harus ada ikatan antara O dengan H atau N dengan H atau ya F dengan H. Kenapa begitu? Karena ikatan hidrogen itu terjadi kalau dalam suatu molekul itu ada atom H berikatan dengan atom-atom yang punya keelektronegativan sangat tinggi. Jadi O, N sama F itu adalah atom-atom yang punya keelektronegativan sangat tinggi, gitu ya. Jadi misalnya kalau ada OH itu kan ada H2O gitu ya. Jadi H2O punya OH, maka dia bisa berinteraksi ikatan hidrogen. Begitu nanti kalau ada senyawa alkohol itu ROH. Karena OH berarti bisa berinteraksi ikatan hidrogen. Kalau N sama H tadi kan contohnya NH3. Begitu juga dengan kalau ada senyawa amina, misalkan R, NH2. Kan ini ada NH gitu ya. Pasti dia juga bisa berinteraksi ikatan hidrogen. Nah, tadi ingat, ikatan hidrogen kan lebih kuat dibandingkan ikatan atau interaksi dipol dengan dipol. Nah, maka nanti pasti senyawa yang punya ikatan hidrogen pasti dia akan punya titik didih yang tinggi, gitu ya, dibandingkan senyawa yang hanya punya interaksinya dipol dengan dipol permanen. Contohnya gini, kalau misalkan kita punya H2O, nah O itu kan satu golongan dengan sulfur ya, H2S. Terus yang satu golongan lagi dengan Se gitu ya, terus H2Te, terus satu lagi H2PO. Nah, H2O punya yang namanya ikatan hidrogen. Sedangkan H2S, Se sampai dengan PO, dia interaksinya antar partikelnya adalah interaksi dipol dengan dipol. Nah, senyawa yang punya ikatan hidrogen pasti akan memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan senyawa yang punya interaksi dipol dengan dipol, ya. Makanya nanti kalau kita gambarkan titik didih dari H2O itu akan lebih besar dibandingkan titik didih dari H2S, H2Se, H2Te sama H2PO, ya. Pasti titik didih H2O jauh lebih besar dibandingkan senyawa-senyawa yang ada gitu ya. Nah, sekarang bagaimana urutannya? Nah, kita tahu pasti H2O titik didihnya paling tinggi. Kemudian antara H2S sama H2Se, kemudian H2PO, lalu H2
sorry urutannya, antara H2S, H2SE, H2TE, H2PO. Kan tadi interaksinya semuanya adalah interaksi dipol-dipol. Nah, interaksi dipol-dipol itu dipengaruhi oleh MR, ya, oleh massa dari suatu molekulnya. Di mana dipol-dipol akan semakin kuat kalau MR dari suatu zat tersebut makin kuat, gitu ya. Nah, lihat kalau kita perhatikan, berarti kan kalau ke kanan MR-nya itu makin besar kan? Pasti dari kiri ke kanan titik didihnya akan semakin besar, ya. Jadi titik didih yang paling besar adalah H2PO, kemudian H2SE, lalu H2TE, H2SE, dan yang paling kecil adalah H2S. Tapi semua zat ini selalu kalah oleh H2O. Kenapa? Karena H2O punya yang namanya ikatan hidrogen. Nah, kalau kita gambarkan atau grafik titik didih terhadap MR-nya, H2O kan MR-nya paling kecil, tapi dia punya titik didih paling besar, gitu ya. Terus turun ke H2S, H2S paling kecil, lalu naik lagi sampai ke H2PO. Nah, inilah gambar titik didih. Begitu juga kalau misalkan asam-asam halida, ada HF, HCl, HBr, HI, gitu ya. Ingat, HCl, HBr, HI nggak punya ikatan hidrogen, interaksinya apa? Dipol dengan dipol. Sedangkan HF interaksinya kan ikatan hidrogen. Ya, jadi urutannya adalah titik didihnya HF paling besar. Ya, ini HF paling besar, kemudian dilanjutkan dengan HI. Kenapa? Karena HI itu interaksi dipol-dipol dan dia punya MR paling besar. Maka dia pasti titik didihnya paling besar di antara HCl, HBr, HI. Lalu dilanjutkan dengan HBr dan yang paling kecil adalah HCl. Ya, inilah titik didih dari asam-asam halida. Jadi kalau kita gambarkan grafiknya juga mirip seperti grafik yang sebelumnya, antara titik didih dengan MR, maka HF titik didih yang paling tinggi walaupun dia MR paling kecil, turun ke HCl, naik lagi nanti sampai ke HI. Tapi HI titik didihnya di bawah dari HF. Nah, itulah interaksi yang dimiliki oleh senyawa-senyawa kovalen yang polar, ya. Bisa dipol-dipol, bisa juga ikatan hidrogen. Nah, sekarang bagaimana kalau senyawa kovalen nonpolar? Bisa nggak terjadi interaksi antar partikelnya? Karena kita tahu kalau senyawa nonpolar, berarti kan dalam senyawa atau dalam molekulnya itu tidak terjadi pengutupan. Contohnya molekul diatomik Cl2 gitu ya. Kan atomnya sama Cl, berarti elektronegatifnya kan sama, sehingga tarikan ke kiri kanannya sama. Sehingga tidak terjadi pengutupan gitu ya. 0, 0. Nah, tapi ingat, senyawa apapun kan punya yang namanya titik didih, titik leleh. Berarti kan dalam upaya merenggangkan antar partikelnya selalu dibutuhkan energi. Energi itu dibutuhkan untuk memutuskan antar partikelnya. Jadi, senyawa kovalen nonpolar juga punya interaksi antar partikel. Ya. Tapi pasti gaya antar partikelnya atau gaya antar molekulnya lemah. Nah, sekarang bagaimana bisa terjadi? Padahal dia kan tidak bermuatan. Oke, masih ingat? Ikatan ini kan dibentuk dari elektron. Nah, sifat elektron ini kan dinamis. Artinya dia akan selalu bergerak, ya. Jadi dalam suatu elektron atau dalam suatu ikatan, elektronnya selalu bergerak. Nah, misalkan pada suatu saat elektron atau kerapatan elektron itu bergerak ke arah kanan gitu ya. Maka pada saat itu Cl yang di kiri itu cenderung negatif, sedangkan Cl yang di kanan cenderung positif gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada partikel yang lain ya, Cl2 sama juga, tapi arah gerakannya itu berlawanan. Misalkan arah geraknya ke kiri gitu ya. Maka Cl yang di kiri negatif, Cl yang di kanan positif. Nah, makanya pada saat itu antara dua molekul Cl tadi terjadi pengutupan. Nah, pada saat itulah terjadi interaksi antara Cl2 yang satu dengan Cl yang lain, ya. Kenapa? Karena terjadi perbedaan kutub gitu ya. Maka perbedaan kutub antara dua molekul yang beda itu terjadi interaksi. Nah, interaksi yang terjadi itu kita sebut dengan interaksi dipol sesaat. Kenapa begitu? Ya, karena terjadinya hanya pada saat itu. Nah, karena terjadinya hanya sesaat,
maka pasti interaksi yang terjadi adalah interaksi yang lemah, gitu ya. Jadi interaksi yang terjadi itu interaksinya sangat lemah. Ya. Makanya pasti nanti interaksi dari dipol sesaat itu jauh lebih lemah dibandingkan interaksi dipol-dipol. Kenapa? Karena ya terjadinya hanya saat. Kalau dipol-dipol kan permanen, ya. Dan dia juga pasti akan di bawah dari ikatan hidrogen. Ya. Jadi urutannya kalau senyawa kovalen itu yang paling kuat adalah ikatan hidrogen, lalu interaksi dipol-dipol, dan yang terakhir adalah dipol-dipol sesaat. Makanya karena dia sangat lemah, biasanya titik didih dari senyawa-senyawa kovalen yang nonpolar itu punya titik didih yang rendah. Kenapa? Karena interaksinya sangat lemah. Nah, interaksi dipol sesaat ini sering dikenal dengan yang namanya gaya London. Ya, jadi gaya London itu sebenarnya adalah interaksi atau dipol sesaat. Dan dia hanya dimiliki, jadi maksudnya senyawa kovalen hanya memiliki gaya London.